Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, aku ingin menyapa kalian semua terlebih dahulu. Halo sahabatku, kalian semua menyaksikan cerita ini berasal dari kota mana saja? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling kenal dengan lebih dekat. Suasana di dalam ruang rapat utama Baskoro Property mendadak senyap, menyisakan hawa dingin yang mencekam. Di ujung meja mahoni yang mewah, Nadia berdiri dengan wajah yang mengeras oleh amarah. Tanpa belas kasihan, ia melemparkan sebuah amplop coklat berisi uang receh ke lantai, tepat di depan ujung sepatu kain Kirana yang kusam. Uang-uang logam itu berhamburan, berdenting di atas lantai marmer yang mengkilap. Anak pembawa sial tidak pantas mendapatkan warisan. Ambil uang ini untuk membeli cat murahmu, dan jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di perusahaan ini. Makian Nadia menggema, memecah keheningan yang membuat para staf eksekutif menunduk takut. Di sebelahnya, Reno bersandar dengan angkuh sambil tertawa sinis, menikmati pemandangan sepupunya yang sedang dipermalukan. Kirana terdiam. Dengan tangan yang sedikit bergetar menahan gejolak emosi, ia tidak meneteskan air mata. Sepasang matanya tetap menatap lurus ke arah tantenya dengan ketenangan yang menakutkan. Di dalam ruangan itu, tidak ada satupun yang tahu bahwa sosok yang sedang mereka rendahkan dengan begitu keji adalah investor rahasia yang selama ini membiayai gaya hidup mewah mereka. Malam harinya, di sudut kota yang bising, Kirana melangkah masuk ke dalam sebuah kantor minimalis yang menghadap langsung ke gemerlap lampu gedung-gedung bertingkat Jakarta. Ia melepaskan kemeja flanel kumalnya, berganti dengan blazer hitam yang elegan. Aura gadis jalanan yang polos seketika runtuh, berganti dengan wibawa seorang pemimpin besar. Di depannya, Arga, sang pengacara kepercayaan, berdiri memberikan laporan forensik keuangan tentang bagaimana Reno telah membakar dana belasan miliar untuk judi digital dan bagaimana Nadia memanipulasi kas darurat perusahaan. Kirana menyesap espressonya, menatap keluar jendela kaca, lalu mengangguk pelan. Permainan sudah cukup. Arga tarik seluruh dukungan dana Nirwana Holdings dari mereka sekarang juga. Hanya dalam hitungan jam, keputusan itu bergulir seperti bola salju. Kabar penarikan dana segar sebesar Rp1 miliar berbunyi serentak di ponsel para direksi. Detak nadi bisnis Baskoro Property berhenti seketika. Tawa sombong Nadia dan Reno yang baru saja merayakan kemenangan atas terusirnya Kirana langsung membeku. Wajah mereka berubah menjadi seputih kertas saat melihat angka di layar digital perusahaan berubah menjadi 0. Kepanikan massal melanda dan bayang-bayang kebangkrutan total kini nyata di depan mata. Dalam keputusasaan yang mendalam, Nadia bergegas kembali ke rumah utama. Dengan niat licik yang tersisa, ia mendobrak kamar Baskoro, kakaknya sendiri yang selama ini hanya bisa terduduk lemah di kursi roda akibat stroke. Nadia membawa dokumen palsu, mencoba memaksa pria tua itu menandatangani pengalihan sisa aset keluarga.
agar tidak disita oleh bank. Nadia berteriak histeris, mengancam akan menghentikan seluruh biaya pengobatan jika Baskoro menolak. Namun, sebuah kejutan besar menghentikan langkah Nadia. Baskoro menatap adiknya dengan kekecewaan yang teramat dalam. Lalu perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Pria tua itu berdiri dengan tegap tanpa bantuan siapapun, melangkah maju dan melempar balik pena yang dipaksakan ke tangannya. Tangis penyesalan palsu Nadia langsung membeku di tenggorokan. Baskoro mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Rasa sakitnya selama ini adalah sebuah skenario panjang yang ia rancang bersama Kirana untuk menguji kesetiaan keluarga. Dan Nadia baru saja gagal dalam ujian tersebut. Di saat dinasti Nadia dan Reno runtuh ke tanah, sebuah duri lain muncul dari dalam selimut. Arga, pengacara yang selama ini memegang akses Nirwana Holdings, tiba-tiba menunjukkan wajah aslinya. Di ruang rapat utama yang kini berpindah kepemilikan, Arga mencoba mengunci semua akses keuangan Kirana demi menuntaskan dendam lama keluarganya di masa lalu. Arga tersenyum puas, merasa telah memenangkan permainan karena berhasil mencuri tanda tangan digital Kirana untuk membekukan seluruh aset. Namun, Kirana lagi-lagi hanya tersenyum tenang tanpa kepanikan sedikit pun. Ia berjalan mendekati Arga dan membisikkan sebuah rahasia. Selama 1 tahun berpura-pura menjadi pelukis jalanan, Kirana sebenarnya menggunakan kanvas-kanvasnya sebagai media kriptografi visual. Setiap lukisan abstrak yang terjual